Mana tepuk tangannya? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habisnya aku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan sama-sama yuk. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Dan kami memerlukan Engkau Bapa. Tiap jam dan tiap waktu kami butuh Engkau Tuhan. Sebab Engkau sumber kedamaian kami. Engkau sumber damai sejahtera dalam hati kami.
Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah pagi ini. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat. Kita bersyukur bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bulan ini juga mengambil topik tentang kemerdekaan. Bagaimana kita menghidupi dan dimerdekakan oleh firman Tuhan. Itu satu kerinduan kami. Bagaimana umat bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bersaat teduh pribadi terhubung dengan Tuhannya melalui firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sangat penting untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, dan pertumbuhan pengharapan kita akan kekekalan. Kenapa saudara? Kalau kita hidup hanya di dunia ini saja, maka tidak ada gunanya kita membangun hidup yang beribadah. Kenapa? Karena itu cuma sementara waktu. Tapi manusia diciptakan dengan sebuah tujuan kekekalan. Dan Tuhan mau saudara mengalaminya. Untuk itu kita perlu terus bertumbuh. Kita belum sempurna, tetapi arah kita selalu terarah kepada Kristus. Kita disempurnakan oleh iman kepada Kristus. Yesus yang sempurna itu, yang menyempurnakan terus saudara dan saya. Saudara, saya memberi judul khotbah hari ini adalah memperkatakan, merenungkan, dan melakukan. Mari katakan sama-sama, memperkatakan, merenungkan, melakukan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam salah satu terjemahan yang saya kutip dari terjemahan The Message, dikatakan dengan perkataan-Mu aku bisa melihat kemana aku pergi. Mereka yaitu perkataan-perkataan itu melemparkan seberkas cahaya di jalan gelapku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau percaya atau tidak, dunia ini adalah dunia yang gelap. Seturut firman Tuhan maupun seturut jiwa kita. Salah satu bukti bahwa dunia ini gelap. Seberapa banyak orang, bahkan seberapa banyak dari anak-anak Tuhan yang mengalami kebingungan di tengah hidup yang tidak kekurangan. Tapi mereka tidak tahu mau kemana. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang ikut ibadah pagi ini. Engkau sedang ada di jalan gelapmu. Engkau tidak tahu apa yang akan dikerjakan, tidak tahu arah. Dan firman tadi dikatakan bahwa melalui firman-Nya, firman itu melemparkan seberkas cahaya di jalan gelap. Seperti mercusuar ketika kapal di tengah badai, di tengah kegelapan, dan ada kebingungan arah ketika ada mercusuar. Maka kapal itu bisa menemukan tuntunan dan arahan dan menghantarkan ke jalan yang benar. Dan melalui jalan yang benar, kapal itu diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah perjalanan yang berujung kepada kekekalan. Jangan biarkan gelap hidupmu menyesatkanmu. Masih ada harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk menemukan tuntunan, menemukan arah hidup, menemukan jalan yang benar. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang tidak menemukan jalan akan sesat dan berujung di jurang kebinasaannya. Itu sebabnya kita perlu terang yang mengarahkan sekaligus melindungi perjalanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu bukan cuma mengarahkan, tapi juga dia melindungi kita. Karena di jalan yang benar ada tuntunan, ada perlindungan, ada penyediaan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menjadikan firman sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Sebab kalau tidak kita akan terus ada berjalan di dalam kegelapan. Mari kita belajar dari kisah Yosua, saudara. Kita belajar dari kisah Yosua, mari kita buka di Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat yang sangat terkenal. Perkataan ini disampaikan kepada Yosua sebelum dia memasuki sungai Yordan, di seberang sungai Yordan. Ketika Tuhan berkata, engkau yang memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Mari kita baca di Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dikasihi Tuhan, di balik ayat yang begitu luar biasa, ada sebuah situasi batin yang sedang dialami oleh Yosua. Apa situasi batin Yosua saat itu, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan,
ada kegalauan berkenaan dengan identitas diri. Karena di ayat 1 di Yosua pasal 1 tadi, dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan tadi dikatakan Musa disebut hamba Tuhan, tapi Yosua cuma disebut sebagai abdi Musa. Betapa ada sebuah kesenjangan yang luar biasa, kesenjangan identitas. Musa hamba Tuhan gagal. Apalagi Yosua yang berkata, aku cuma abdi Musa. Mungkin ada perasaan seperti itu. Karena ditulis Yosua itu cuma disebut abdi Musa. Seberapa banyak kita mengalami situasi batin seperti ini. Kita merasa, aku ini apa? Aku ini siapa? Mana mungkin saya bisa berhasil? Tapi saudara, kalau Tuhan perintahkan, pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan utus, Tuhan akan urus. Di mana ada visi, di situ ada provisi, ada penyediaan. Saya mau berkata kepada saudara, engkau bisa lemah, engkau bisa kecil, engkau bisa merasa gagal. Tapi bersama Tuhan yang besar, itu semua tidak akan menghambat keberhasilanmu. Situasi batin Yosua saat itu selanjutnya saudara, kita akan melihat ada janji yang begitu besar di ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar. Yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu kan menjadi daerahmu. Saudara. Ada janji Tuhan yang begitu besar. Ada banyak orang di tengah menerima janji yang begitu besar. Batinnya bergolak. Apa saya bisa? Apa mungkin itu bisa terjadi? Seberapa banyak orang ketika mendapat janji Tuhan, misalnya mengambil ayat tahunan minta tuntunan Tuhan, ada yang berkata, waduh ini besar sekali. Dia punya ada pergolakan batin. Mungkinkah itu bisa saya alami? Kalau engkau sedang mengalami keraguan, mungkin firman Tuhan ini sedang berbicara kuat buat hidup saudara. Apa yang dialami Yosua saat itu? Rasa takut yang berkecamuk. Saudara, mari kita buka di ayat selanjutnya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-6 nanti sampai kita ayat 7 ayat 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berjanji jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berjanji menyertai anak-anaknya kemanapun kita pergi. Berarti di situasi yang sedang gelap, situasi yang buruk, Tuhan ada di situ. Amin saudara. Mungkin kau sedang lemah saat ini. Karena kau merasa persoalanmu begitu berat. Bisnismu, usahamu, pekerjaanmu sedang mengalami kesulitan yang besar. Pernikahanmu atau apapun sedang mengalami kesulitan yang besar. Di tengah situasi terburukmu pun Tuhan ada. Tuhan menyertai. Dan Tuhan bisa mengerjakannya untuk mendatangkan kebaikan. Yosua merasa takut, Yosua merasa kecut, tawar hati. Itu sebabnya muncul jangan kecut, jangan tawar hati Yosua. Mungkin saudara sedang kecut, sedang tawar hati, bangkit saat ini. Bangkit saat ini. Ayo bangkit, bangun dari ketiduran rohanimu. Karena Tuhan menyertaimu. Untuk apa Tuhan menyertai saudara kalau dia cuma berdiam saja? Ada sesuatu yang besar yang bisa dikerjakan lewat situasi itu. Saudara, kalau saudara membaca Yosua pasal 1, saya setidaknya membaca, melalui konkordansi saya buka, maka setidaknya 5 kali perintah kuat dan teguh diulang. Saudara, cara mengatasi ketakutan kita adalah dengan ketaatan.
Waktu Tuhan berkata, jangan kecut, jangan takut, jangan tawar hati, percayalah, lakukan saja. Ada banyak orang dikuasai ketakutan dan tidak pernah beralih dari ketakutan itu puluhan tahun. Kenapa? Tanpa disadari, saudara dan saya tidak taat. Lah Tuhan suruh jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut. Terus kita terus tinggal di situasi seperti itu. Saudara, ketakutan adalah bentuk ketidaktaatan yang seringkali tidak disadari. Namun banyak kali dan sering kali kita lakukan. Untuk itu sebabnya saudara, kalau engkau mau bebas dari ketakutan, bukan hanya didoakan. Engkau perlu taat kepada firman-Nya. Satu kali Daud berkata begini, sekalipun aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara, yang membuat ketakutan itu tidak meninggalkan hidup kita adalah karena kita tidak taat. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari belajar taat. Kita percaya. Tadi Tuhan berkata, jangan takut, jangan tawar hati. Mari kita kembali ke Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Tadi dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab dengan demikian, dengan cara seperti itu, memperkatakan, merenungkan, bertindak hati-hati, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kenapa ada banyak orang gagal? Kenapa ada banyak orang Kristen tidak berhasil? Kenapa ada banyak orang Kristen selalu menghadapi kesialan? Apakah itu rancangan Tuhan? Tidak. Ada sebuah masalah yang banyak kali dihidupi oleh orang Kristen, yaitu mereka tidak hidup dalam firman Tuhan. Itu sebabnya di kitab Yosua pasal pertama tadi, jangan lupa engkau memperkatakan, ini pesan yang sangat penting. Pemazmur juga menulis demikian. Berbahagialah orang yang merenungkan, yang menjadikan Taurat Tuhan sebagai kesukaan dan merenungkan itu siang dan malam. Kita sudah mendengar firman Tuhan minggu lalu. Bagaimana kita perlu menjauhi pergaulan yang buruk yang bisa merusak, mencemari kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dan kemudian merenungkan itu siang dan malam, memegang kuat-kuat. Minggu lalu kita belajar bagaimana ketika kita memegang firman Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri. Wow, maukah saudara mengalami manifestasi Tuhan yang nyata dalam perjalanan hidup? Mari kita belajar dari Yosua 1:8 ini. Yang pertama adalah kita perlu memperkatakan, katakan memperkatakan. Kita perlu memperkatakan. Kenapa kita perlu memperkatakan, saudara? Minimal ada 3 poin. Yang pertama, yang paling banyak kita perkatakan itulah yang memberikan buah dalam kehidupan kita. Karena kita berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, apa yang paling banyak kita katakan? Apa yang paling sering kita ucapkan? Itu yang menghasilkan buah. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan biasakan berkata yang buruk. Jangan biasa memperkatakan kutuk. Kalau belum bisa memperkatakan yang benar, jangan memperkatakan yang salah. Minimal kita diam dulu. Untuk melatih kita bisa berkata yang baik, kita perlu mendisiplinkan lidah kita. Enggak apa-apa kalau kemarin kita gagal. Tapi jangan gagal lagi di hari ini. Mari bangkit saudara, kita ubah kata-kata kita. Ya. Yang paling banyak kita perkatakan itu yang memberikan buah dalam kehidupan kita. Apa yang saudara rindukan dari buah perkataan? Kalau engkau mau melihat hari-hari baik, jangan berkata yang buruk, jangan berkata yang jahat. Pentingnya dari memperkatakan saudara, mari kita belajar di poin berikutnya. Tadi itu menghasilkan buah. Saudara, ketika kita memperkatakan, kita sedang hidup di dalam perjanjiannya Tuhan. Katakan perjanjiannya Tuhan. Saya sengaja melihat catatan saya karena ada hal yang penting. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 21, saudara, mari kita baca. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan yang ngomong Tuhan sendiri. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Saudara, seseorang dipegang dari perkataannya. Demikian juga Tuhan bisa kita pegang dari apa yang dia katakan
baik tentang dirinya, tentang kita, tentang situasi, dan tentang apa yang dia bisa kerjakan di dalam situasi yang terburuk itu. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk hidup dalam firman Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam perkataannya Tuhan, maka kita sedang hidup dalam perjanjiannya dan janji-janjinya. Saudara, Tuhan tidak bisa mengingkari perjanjiannya. Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya. Saudara, selain tadi dikatakan, apa yang paling banyak kita katakan, itu yang paling menghasilkan buah dalam hidup kita. Itu sebabnya disiplinkan. Tadi dikatakan ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita sedang hidup dalam perjanjiannya Tuhan. Poin yang berikutnya dari pentingnya memperkatakan adalah perkataan itu seperti sebuah vonis. Apa itu vonis? Ketetapan, keputusan. Mazmur 37 ayat 30 berkata, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman supaya perkataan yang kita ucapkan itu menjadi sebuah ketetapan. Kita tahu bahwa oleh firman, langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Firman apa? Firman yang diucapkan. Makanya ditulis, oleh iman kita mengerti bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh firman Allah. Dipakai kata rema di Ibrani 11 ayat 3 itu. Firman yang diucapkan Tuhan. Nah ketika saudara memperkatakan firman, menghidupinya, tidak heran Tuhan akan menghidupkan firman-Nya dalam hidup saudara. Dan ketika itu terjadi, maka kehidupan Allah terjadi. Di mana ada kehidupan Allah? Di situ ada kehidupan. Saya katakan begini. Ketika firman itu menjadi rema dalam tubuhmu, kesembuhan ilahi terjadi. Saya sudah sering berkata kepada jemaat, berapa kali di tengah firman Tuhan disampaikan, sekalipun tidak ada khotbah tentang kesembuhan, bahkan hanya khotbah tentang buah pertobatan, kesembuhan ilahi bisa terjadi, saudara. Karena ketika firman itu dihidupkan di roh kita bangkit, dan ketika roh itu menguasai tubuh kita, roh Allah, firman Allah menguasai tubuh kita, maka tubuh itu mengalami kehidupan, di mana kehidupan di situ ada perubahan, ada pertumbuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Saya dapat kesaksian dari istri saya, bagaimana ketika dia kecelakaan di usia remaja, ada jaringan daging yang hilang. Dan kalau tertolong, itu pun akan cacat seumur hidup. Tapi tahukah saudara, setiap hari istri saya diajari oleh pembimbing rohaninya, maka itu perlunya kita hidup berjemaat supaya ada pembimbing rohani. Pembimbing rohaninya berkata, Sari, bisa kau berani tidak operasi plastik. Setiap hari dia hanya memperkatakan firman di depan cermin, berkata-kata. Dan satu kali dokter yang menangani proses kecelakaan itu kaget. Karena ada jaringan daging yang tumbuh dan menutup bagian yang hilang. Ketika firman ini sedang disampaikan, mujizat masih bisa terjadi. Saya percaya Tuhan masih bisa membuat, mencipta, bahkan organ tubuhmu yang rusak bisa diganti dengan yang baru. Saudara, mari kita terus belajar untuk memperkatakan firman, bukan yang sebaliknya, kita memperkatakan keadaan. Ketika langit dan bumi gelap, kacau balau, Tuhan tidak mengucapkan apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan apa yang harus terjadi. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan jadi. Jadilah benda-benda penerang, semuanya jadi. Saya percaya Tuhan yang tidak pernah berubah itu masih mencipta sesuatu yang baru buat hidup saudara. Terima dengan iman apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, saudara. Mari kita belajar juga seperti Tuhan yang memperkatakan, mengucapkan hikmat, dan mengatakan hukum. Tadi dikatakan mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Poin yang pertama tentang memperkatakan. Ada 3 poin dari tentang memperkatakan, yaitu apa yang paling banyak kita katakan itu yang menghasilkan buah. Tadi kita juga belajar bahwa memperkatakan itu sama dengan hidup dalam perjanjiannya Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman, kita sedang terikat dalam perjanjiannya Tuhan. Memperkatakan juga bicara tentang sebuah vonis, keputusan. Kalau saudara mau merindukan vonis yang baik atas hidupmu, kemerdekaan, mari perkatakan firman.
Tidak peduli seburuk apapun masa lalumu, masa kemarinmu. Mari perbaharui hidupmu dengan firman Tuhan. Poin yang kedua setelah memperkatakan, ya, nomor 2. Tadi ada 3 poin dari memperkatakan. Maka bagian kedua tentang merenungkan. Setelah Tuhan berkata memperkatakan, mari kita renungkan siang dan malam. Renungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita belajar tentang merenungkan ini. Ternyata merenungkan itu artinya bergumam, mengulang-ulang dengan suara pelan. Karena dipakai kata Ibrani yang artinya demikian. Merenungkan itu artinya juga membaca dalam hati atau bicara kepada diri sendiri sementara sedang berpikir. Berbicara itu bukan diskusi dalam diri. Tapi engkau sedang mengajar jiwamu untuk takut akan Tuhan. Mengajar jiwamu hidup seturut firman Tuhan. Minggu lalu kita mendengar. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Pujilah Tuhan. Saudara, ketika engkau sedang tertekan, jangan ikuti alunan, swing moodmu, perasaanmu. Disiplinkan jiwamu. Berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai pikiranku, takluk kepada firman Tuhan. Itu yang namanya bermeditasi, merenungkan. Merenungkan itu bukan mengosongkan pikiran. Meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Tapi membuang semua yang tidak perlu dan memusatkannya kepada hal yang perlu. Itu namanya meditasi. Kita tidak mungkin mengosongkan pikiran, karena ketika kita membuang pikiran kita, maka kita sedang memasukkan pikiran kosong itu dalam pikiran kita. Apa yang terjadi? Kita tidak punya tujuan. Tapi meditasi, memusatkan pikiran, mengambil yang perlu, membuang yang tidak perlu. Dan kemudian memegang itu kuat-kuat. Ada yang unik karena dalam kata merenungkan tadi di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu terjadi 200 tahun sebelum Masih, sebelum Yesus lahir. Dipakai kata yang artinya tindakan merenungkan sambil bermeditasi dan latihan yang bisa didengar. Ini digunakan oleh para orator dan ahli retorika. Sebelum mereka berpidato, mereka merenungkan. Dan latihan, bergumam terus, ngomong terus supaya pikirannya terkonsentrasi hingga pada waktu mereka tampil pidato, maka pidato mereka terarah. Dan tadi dikatakan dipakai oleh para ahli retorika. Apa itu retorika? Seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Saudara, kami hamba-hamba Tuhan tidak fasih berbicara. Karena kita tidak melatih diri untuk muluk-muluk dan bombastis. Karena kami sadar yang kami sampaikan adalah firman Tuhan. Tapi ketika saudara mau merenungkan firman Tuhan, maka engkau seperti sedang mengulang-ulang latihan, melatih seperti para orator supaya mereka mahir. Kalau orator, ahli retorika yang muluk-muluk bombastis demi menarik massa, mereka bisa melatih diri mereka. Kenapa saudara dan saya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, punya kemurnian hati, tidak melatih diri kita untuk merenungkan. Seperti para ahli pidato itu melatih, mempersiapkan diri. Ada satu hal yang sangat unik karena kata merenungkan dipakai kata yang artinya menggeram atau mengaum. Kalau bahasa Ibrani pakai hagah. Kenapa saya sering pakai kata istilah aslinya supaya kita bisa memperdalam maknanya. Karena dari satu kata bisa ada pemahaman yang begitu dalam. Dari berbagai sisi. Saudara, kata merenungkan juga dipakai kata yang sama dengan arti menggeram atau mengaum. Kita tahu binatang menggeram, misalnya anjing, menggeram ketika dia lagi mendapat tulang yang nikmat. Dia akan menggeram ketika ada atau makanan, dia akan menggeram ketika ada yang lain mencoba mendekat. Untuk apa? Dia mempertahankan makanan itu. Singa pun akan mengaum, menggeram, untuk memberi peringatan, jangan ambil jatahku. Mari kita lihat di Yesaya pasal 31 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram, ya hagah, untuk mempertahankan mangsanya. Dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Saudara, Tuhan menggunakan kata hagah untuk menggambarkan bagaimana seekor singa itu mempertahankan mangsa seperti Tuhan juga mempertahankan umatnya. Mempertahankan tempat kudusnya, gunung Sion dan bukitnya. Saudara, Tuhan perlu hagah untuk mempertahankan saudara dan saya. Bagaimana dengan saudara?
Apakah engkau merenungkan, engkau menggeram, engkau mempertahankan berkat janji yang Tuhan sediakan? Karena kita masih tinggal di dunia, kita perlu mempertahankan. Saudara, untuk masuk ke tanah Kanaan, perlu berperang. Kanaan harus direbut. Demikian pula untuk mengalami janji Tuhan, saudara perlu berperang. Kenapa? Kanaan diduduki musuh. Janji, semua yang terbaik akan dipertahankan musuh kita, yaitu iblis sedemikian rupa. Untuk itu sebabnya, engkau perlu kuat dalam Tuhan, dalam iman, dengan hagah, merenungkan, menggeram, mengaum untuk memegang janji Tuhan dengan kuat. Saudara, yang kami bagikan adalah yang kami kerjakan. Saya sampai hari ini masih berusaha mengejar bacaan setahun supaya bisa selesai sampai Desember, Kejadian sampai Wahyu. Bukan selesai Kejadian dan Wahyu. Ketika engkau menggeram, engkau sedang mempertahankan semua berkat yang Tuhan telah sediakan, engkau sedang memeranginya sedemikian rupa supaya iblis tidak bisa mencuri, mengambil dan membinasakan semua janji Tuhan itu. Kita perlu merenungkan, katakan merenungkan. Tadi dikatakan memperkatakan, merenungkan. Bagian yang ketiga adalah bertindak. Ini yang sangat penting, saudara sudah memperkatakan, saudara sudah merenungkan, tapi engkau tidak bertindak, hati-hati, hidupmu sembrono. Tindakan kita akan menghasilkan kehidupan kita, entah itu baik atau buruk. Karena dikatakan, Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati kita perlu benar, menguji batin kita perlu bersih, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tindakan saudara yang pada akhirnya akan menghidupkan imanmu dan membuat sesuatu terjadi dalam hidupmu. Tindakan itu yang penting, karena tindakan itu yang menghasilkan kehidupan. Ada banyak orang punya niat merenungkan firman, ada banyak orang memperkatakan firman, tapi mereka tidak melakukannya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Mau rindu mengalami mujizat, berkat, jalan keluar, arah hidup yang benar atau karakter yang kudus. Mari kita belajar memperkatakan, katakan memperkatakan, merenungkan, dan kemudian bertindak hati-hati. Lawan dari bertindak hati-hati adalah bertindak dengan sembrono. Ada banyak orang Kristen sembrono hidupnya. Mulutnya Tuhan-Tuhan tapi tindakannya menyangkali keberadaan Tuhan. Mulutnya Tuhan-Tuhan mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak yakin bahwa Tuhan mampu mengerjakannya, tidak yakin bahwa Tuhan akan melakukannya. Itu iman tidak jelas saudara, iman hanya di mulut. Satu kali saya ketemplak dengan satu kalimat yang ditulis dalam sebuah buku rohani. Kenapa kita depresi? Kenapa kita takut? Karena kita tidak yakin bahwa Tuhan mampu. Wow, kata-kata ini seringkali menemplak sampai hari ini ketika saya lemah. Kenapa saya takut? Kenapa saya khawatir? Karena saya tidak yakin Tuhan itu mampu. Saudara jangan remehkan Tuhan. Mana mungkin Tuhan tidak mampu? Yang paling parah lagi begini, kita mencurigai Tuhan sebelum Tuhan berbuat apa-apa. Memang orang lain ditolong, tapi kalau saya ini sudah berpuluhan tahun. Saudara, saya punya pergumulan yang 22 tahun. Yang kadang-kadang kalau bangun pagi-pagi seperti orang meriang, bisa bikin loyo. Saya belajar tetap percaya. One day, satu hari nanti, saya akan melihat yang saya percayai. Kalau saya tidak melihat, setidaknya imanku sudah sampai di surga. Itu yang saya hidupi terus. Saya punya pergumulan. Kami punya pergumulan. Tadi kita perlu memperkatakan, merenungkan, bertindak. Saudara catat ini baik-baik. Tindakan kita akan menghasilkan kehidupan kita, entahkah itu baik atau buruk. Itu saya ulang lagi. Tindakan kita akan menghasilkan kehidupan kita. Ada satu ayat, dikatakan orang yang percaya kepada hatinya adalah orang bebal. Orang yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Kenapa? Karena hati kita itu licik adanya. Perasaan kita, mood kita, pikiran kita, keinginan kita itu seringkali menjerat kita pada hidup yang lemah, tidak berdaya. Tapi kita berkata, tapi orang berhikmat akan bertindak dengan bijaksana. Mari saudara jangan ikuti perasaanmu, ikuti yang Tuhan katakan. Percayai dan pegang itu. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai 16.
dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Sebelum membangun dan mengajar orang lain, maka Timotius dinasihati bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Dia harus membangun dulu imannya. Saudara, banyak orang berpikir, oh khotbah itu enak. Tahukah saudara, sebelum kami berkhotbah, kami harus bertekun, menghidupi, merenungkan, melakukannya. Sehingga yang kami bagikan adalah yang kami hidupi. Kalau saudara membaca di ayat 13 tadi, ada nasihat untuk bertekun dalam membaca kitab suci. Apakah saudara dan saya bertekun? Tidak ada alasan untuk tidak sulit, tidak punya waktu. Kenapa? Hari ini kita bukan cuma punya kitab suci susah dibawa. Tapi ada handphone suci yang saudara bisa baca siang dan malam 24 jam. Kalau saudara bisa membuka internet, seharusnya saudara lebih bisa membaca Alkitab. Dan kita lompat ayat 15 langsung supaya cepat. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita perlu memperhatikan bagaimana kita bertekun dalam membaca kitab suci. Kalau yang sudah punya menjadi pembina atau pengkhotbah, maka saudara perlu bertekun dalam membangun dan dalam mengajar. Supaya kemajuan kita nyata kepada semua orang. Saudara, saya sampai hari ini kami sering diskusi dengan istri yang juga seorang hamba Tuhan. Apakah khotbah saya masih sama seperti yang dulu? Khotbah 30 tahun lalu masih sama khotbahnya, temanya itu? Atau saya terus bertumbuh supaya iman kami bertumbuh dan kemajuan kami nyata kepada semua orang. Di ayat yang ke-16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Saudara, saya sering ngomong kepada istri, mari kita sampaikan mimbar menjadi tempat menyampaikan kabar baik. Kita tidak menggunakan mimbar untuk menyampaikan unek-unek. Maafkan kami kalau kadang-kadang mungkin saudara melihat kami masih berduri. Tapi sudah bertahun-tahun kami bertekad untuk menyampaikan firman dan kabar baik di mimbar ini. Supaya orang yang mendengarnya mengalami anugerah. Semoga pagi ini saudara mengalami anugerah Tuhan. Karena dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu. Dalam membaca kitab suci, membangun, dalam mengajar para pembina sel. Apakah engkau masih bertekun dalam membaca kitab suci, membangun, mengajar para pengurus yang dikasihi Tuhan? Apakah engkau masih bertekun, membangun dirimu dengan membaca kitab suci, membangun orang lain dalam mengajar, membimbing? Atau engkau sedang terpuruk? Mari pagi ini engkau bangkit kembali. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ketika engkau bertekun dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar, maka itu akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarnya. Saudara, firman yang direnungkan, dilakukan, diperkatakan, dan dibagikan, itu akan menyelamatkan diri dan semua orang. Menyelamatkan itu artinya membebaskan, mengamankan, melestarikan. Apa itu melestarikan? Mempertahankan kelangsungan hidup. Menyembuhkan, menolong, itu arti kata menyelamatkan seturut kitab suci. Saudara, pentingnya kita perlu bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Karena itu akan menyelamatkan diri dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Mari bangkit biar bulan ini menjadi titik awal kebangunan rohani jemaat Tuhan, khususnya di GBI Arauna, menjadi orang-orang yang menghidupi firman dan mengalaminya. Saya percayakan ada banyak kesaksian. Mari bangun semangat untuk membaca, merenungkan, memperkatakan, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Kita juga sudah sedang online juga. Kita sedang onsite juga. Bagi engkau yang sedang online, Tuhan tidak dibatasi tempat dan waktu. Mari bangun rohmu. Dan saya mau berdoa supaya engkau mengalami anugerah Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa dan sekaligus menutup ibadah ini. Hari ini kami belajar bagaimana perlunya merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya. Firman Tuhan yang kami baca, yang kami bertekun di dalamnya. Kami percaya ini bukan kebetulan. Ini menjadi waktu di mana umatmu mengalami kemerdekaan,
mengalami keselamatan, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, karena mereka mencintai firman-Mu dan berpegang kepada perkataan-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya ada semangat baru untuk membangun iman melalui bersaat teduh pribadi, membaca, merenungkan, dan melakukannya. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Sampaikan firman-Mu Tuhan, supaya ada kesembuhan, ada mujizat, ada jalan keluar. Kalau ada yang sakit, yang sedang ikut ibadah online, atau sedang terbaring di rumah sakit dan tiba-tiba punya kesempatan untuk membangun ibadah bersama pagi ini, Tuhan, biar Engkau sembuhkan dengan ajaib dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit-Mu, Tuhan masih bisa menyembuhkan dengan ajaib dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang membutuhkan tuntunan dan jalan keluar, Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya kami akan menemukan arah, kami akan menemukan tuntunan dan perlindungan, dan sekaligus juga jalan keluar untuk setiap kesulitan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Tuhan, buka jalan untuk usaha, keuangan mereka, pernikahan mereka. Di akhir ibadah, kami bersyukur buat kemerdekaan yang Kau beri atas bangsa kami. Kalau bangsa kami bisa terlepas dari penjajahan yang begitu lama, itu karena kemurahan Tuhan. Di masa peringatan kemerdekaan ini, kami terus berdoa buat Indonesia. Indonesia dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dijauhkan dari niat-niat jahat, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari semua hasutan yang membuat kami tidak takut Tuhan, membuat kami bertindak anarkis. Tuhan, jauhkan semuanya, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana, jauhkan juga dari semua kerusuhan di seluruh Indonesia. Biar kiranya ada damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini, menghancurkan setiap ketidaksehatian, menghancurkan semua perpecahan, menghancurkan semua niat jahat. Di dalam nama Yesus, lindungi bangsa ini. Juga menjelang pemilu 2024, di mana partai-partai sudah mulai mendaftar. Berikan takut akan Tuhan untuk seluruh aparat di bangsa ini, untuk semua kasus yang sedang merebak di masyarakat, dan kalau itu mempengaruhi buruk, kami berdoa di dalam nama Yesus, pengaruh buruk itu hilang, diganti dengan kabar sukacita, jalan keluar. Berkati pemerintah kami dan seluruh aparat hukum dan aparat keamanan bangsa ini, supaya hati yang takut Tuhan, hati yang mengabdi ada di hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biar berkat Allah tercurah pada pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.